Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh liku-liku dan melalui tahapan demi tahapan. Perjalanan yang tengah dilalui pastilah dihadirkan oleh Tuhan untuk sebuah alasan, dihadirkan untuk memberi pelajaran. Setiap perjalanan selalu saja menawarkan hal-hal baru yang akan didapatkan, entah teman, tempat, pengetahuan, juga pengalaman. Perjalanan akan terus membekas dalam ingatan sekalipun sudah lama berlalu dalam pandangan. Perjalanan akan membuka mata, jiwa, juga pikiran. Ini dia perjalanan di suku Baduy part 2. Halo teman-teman, jadi setelah kita menginap di Baduy Dalam, hari ini hari Minggu jam 10 pagi, kita baru keluar dari Baduy Dalam dan ini jembatan perbatasannya. Jadi mulai dari jembatan ini kita udah boleh lagi untuk ngambil gambar ataupun video, karena kemarin tuh di Baduy Dalam sama sekali tidak diperkenankan untuk mengambil gambar atau video. Luar biasa perjalanannya. Kita masih ada perjalanan lagi untuk sampai ke Baduy Luar sampai dengan Cibuleger, lalu kita akan pulang. Ikutin terus ya. Ini jembatan perbatasan Baduy Dalam ke Baduy Luar. Ini jalur pulang kita ini beda dengan jalur kita jalan kemarin ya. Untungnya kita berangkat nggak lewat jalur ini, karena setelah jembatan ini ke Baduy Dalam itu tanjakannya lebih tepatnya memanjat ya, bukan mendaki sih sebenarnya, karena tinggi banget gitu. Kemarin kita lewat jalur yang jembatan akar sana, sama juga, sama-sama nanjak juga, terjal juga, tapi kalau yang ini parah banget sih. Buat teman-teman yang pengen coba trekking ekstrim, pokoknya harus cobain jalan-jalan ke Baduy. Setelah naik turun gunung, akhirnya ketemu sungai. Sebenarnya tadi juga ketemu sungai. Ini di Baduy Luar. Kita main air dulu sebentar. Waduh, 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 waduh. Aku juga dapat. Jadi memang kehidupan di sini itu sangat sederhana ya, the real minimalis gitu. Tapi bukan berarti kualitas hidupnya di bawah orang-orang kota sih, gitu. Urusan hidup kan soal bagaimana kita bisa menikmati kehidupan kita dengan baik gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dengan cukup gitu. Dan definisi cukup itu kan tidak harus berlebih dan mewah. Dari sini kami belajar
Belajar apa? Bayangkan kita yang di kota itu hidup dengan penuh fasilitas ya, teknologi, ada listrik, banyak hiburan gitu. Sedangkan kita satu malam di sini tanpa listrik, tanpa elektronik, teknologi, bahkan untuk ke toilet saja kita harus ke sungai gitu. Dan tidak buruk gitu ya, maksudnya nggak masalah juga gitu kalaupun memang segala keperluan MCK-nya itu ke sungai, dan dijamin jauh lebih bersih mungkin karena sungainya itu terjaga sangat baik, jernih. Kita di sana dilarang pakai sabun, sampo, serta bahan-bahan kimia lainnya, sehingga keaslian kualitas airnya terjaga sekali gitu. Terus terang setelah menjalani trip ke Baduy, capek banget gitu, lelah, tapi nggak kapok gitu. Mungkin suatu saat saya akan kesini lagi, mungkin dengan rombongan yang lain atau dengan teman-teman yang lain. Saya mau kesini lagi, tapi tidak dalam waktu dekat gitu, karena mungkin pegel-pegelnya aja bisa seminggu 2 minggu kan. Hari ini hari Minggu kan, besok hari Senin kita harus kerja lagi kan. Jadi ini perjalanan ke Ciboleger ya Pak, kita tembus ya Pak. Ya, jadi ini tembusnya kita ke Terminal Ciboleger. Dari Terminal Ciboleger ada patung. Ya, tugu yang khas lah gitu. Harus pintu gerbang satunya Ciboleger. Jadi memang gerbang utamanya itu Ciboleger gitu. Tapi melebihi ekspektasi gitu ketika kita diantar, berangkatnya itu tidak lewat Terminal Ciboleger, karena kan yang kita tahu itu kalau nonton di YouTube tuh orang pasti kalau ke Baduy itu masuk itu di Ciboleger gitu. Kita lewat desa Cikom yang udah kita ceritakan kemarin, dan jalur pulangnya itu baru jalur utama yang ke arah Ciboleger. Jadi bonus nih ke Baduynya, menikmati 2 jalur sekaligus. Jauh dari persepsi yang kita bayangkan melihat suku Baduy gitu ya. Mereka sama seperti kita, seperti masyarakat pada umumnya, seperti itu, ramah, baik, kemudian asik gitu ya. Apalagi bapak ya, Ayah Sapri ini, kita manggilnya Ayah, ini luar biasa sekali lo pelayanan ke tamunya gitu. Jadi don't judge book by a cover gitu ya. Jadi jangan menilai orang, jangan menilai buku dari covernya gitu. Gitupun ketika kita menilai suatu kaum atau suatu suku gitu, atau menilai orang tidak dari tampilan, kemudian tidak dari kehidupan yang berbeda gitu. Sekali lagi bahwa belum tentu orang-orang di kota kualitas hidupnya jauh lebih baik dibandingkan dengan orang seperti di suku Baduy ini. Mudah-mudahan setelah ini pulang ke kota, kembali dengan rutinitas seperti biasa, bekerja, banyak tersimpan memori, kenangan-kenangan gitu ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil setelah melakukan perjalanan ke Baduy ini. Buat teman-teman yang belum pernah ke Baduy, ayo datang ke sini, nanti ketemu sama Ayah Sapri. Serius, kita mau jalan-jalan kemana gitu ya, ke tempat wisata manapun gitu, ketika kalian main ke Baduy, kalian akan menemukan pengalaman yang berbeda gitu, sudut pandang yang berbeda, dan harusnya seru gitu bagi kalian yang penasaran atau tertarik dengan sosiologi, antropologi gitu ya, topografi sebuah wilayah gitu. Harus wajib main ke Baduy. Oke, mungkin ini sekian video perjalanan ke Baduy.
memaksakan untuk berbicara depan kamera walaupun sebenarnya capek banget. Tadi udah segitu aja ya buat kalian semua. Ayo main ke Baduy. Thank you, terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti cerita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga Cipu Legend.